Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang konsep berubah dan manajemen konflik ya. Jadi seperti apa itu akan kita pelajari ya nantinya bagaimana mekanisme konsep berubah dan manajemen konflik ya. Jadi apa sih konsep berubah dan manajemen konflik ya? Yang istilahnya kalau kita ngomong konsep berubah ya dalam keperawatan seperti apa ya. Jadi kalau kita bahas terkait berubah dalam keperawatan merupakan suatu proses perubahan dalam mempertahankan diri sebagai profesi dan berperan aktif dalam mengembangkan keimanan keperawatan. Perubahan dalam keperawatan akan berdampak pada pelayanan keperawatan, perkembangan iptek keperawatan, dan perubahan dalam masyarakat keperawatan, keilmuan maupun profesional. Ya, jadi itu kurang lebih terkait mekanisme atau definisi dari berubah ya. Jadi berubah itu seperti apa sih ya, itu ya kurang lebih terkait definisinya. Sini ada 4 kategori ya. Jadi yang mempengaruhi terkait peran perawatan ya di sini ya. Yang pertama yaitu terkait pengaruh faktor lingkungan terhadap kesehatan ya. Jadi ini termasuk penting ya, karena lingkungan kalau kita ini ya simpulkan atau misalnya kita korelasikan ya, sesuai dengan beberapa teori ya. Jadi lingkungan itu memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Contohnya lingkungan sekitar ya, antara lingkungan yang bersih sama lingkungan yang kotor itu sangat nampak sekali terkait perbedaan ya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap faktor kesehatan ya, terkait lingkungan ya. Yang kedua terkait pergeseran penekanan pelayanan kesehatan ke arah pencegahan gangguan kesehatan. Nah, ini juga uh, terkait mekanisme pelayanan ya. Jadi lebih ke arah preventif ya. Jadi itu juga ikut mempengaruhi uh, terkait mekanisme ininya ya, perubahannya ya. Yang ketiga yaitu perubahan peran dari pemberi pelayanan kesehatan. Jadi perubahan peran di sini yang dulu seringnya misalnya berperan sebagai ini ya, bagaimana kalau misalnya di pelayanan itu harus melayani ya. Jadi kalau sekarang perubahan mungkin bisa bergeser ke arah bagaimana kita bisa mendampingi ya, sehingga fokusnya di sini tetap kepada si klien atau si pasien ya. Pelayanan saat ini kan mekanismenya berfokus pada pasien atau pasien centered care. Jadi kita bagaimana bisa mengoptimalkan si kliennya dulu nih ya, sehingga tidak perlu harus ini ya, cenderung kalau kita ngomong di pelayanan terus sedikit-sedikit dilayani, sedikit-sedikit dilayani. Ya, itu kan tidak ini ya, tidak bagus. Misal nanti si pasiennya atau kliennya pulang kalau masih tergantung ya akan susah nanti. Yang keempat yaitu terdapat cara baru dalam pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan yang memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan kesehatan. Nah ini ya, jadi ada mekanisme atau mekanisme cara yang baru ya dalam pengambilan keputusan. Nah ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi ini ya, dari misal dari aturan ya, misalnya dari undang-undang yang berlaku ataupun dari uh, peraturan daerah, Pemda dan sebagainya. Ini bisa menjadi ini ya pembeda nanti. Bisa jadi daerah A, daerah B dalam memutus suatu ini ya, tanggung jawab, ya itu ada perbedaan di sini. Nah, dan ini terkadang juga bisa mempengaruhi terkait perubahan ya dalam hal pelayanan, tatanan pelayanan bisa dalam bidang medis ataupun dari perawatan sendiri akan berpengaruh di sini. Ya, ini beberapa jenis perubahan ya. Jadi perubahan dapat dijabarkan menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan ya, dan ada juga perubahan yang tidak direncanakan ya. Dari pengertian perubahan yang direncanakan nih, ada proses pemikiran yang itu ada planningnya, terencana ya, waktunya juga jelas, tujuannya juga jelas ya. Nah, jadi ini terkait perubahan yang direncanakan. Nah, untuk yang poin dua yaitu perubahan yang tidak direncanakan, jadi tidak adanya persiapan, bisa dikatakan sewaktu-waktu ya. Terus proses perubahannya harus memiliki visi yang jelas ya. Kalau kita ngomong perubahan tuh visinya harus jelas ya, karena kita bicara mau dibawa kemana nih ya, pengembangan terkait institusi dan sebagainya itu eh, menjadi ini ya istilahnya yang menjadi hal yang penting di sini nantinya ya. Itu terkait jenis-jenis perubahan di sini.
Ini beberapa teori yang mendasari yang nanti bisa kalian perbandingkan, bisa kalian cek ya, banyak sekali ya. Dari teorinya Lewin, ya, Roger sama Lipitz ya, yang intinya ada proses nanti dalam perubahan itu ya. Yang pertama untuk kita bahas terkait Lewin ya. Jadi konsepnya ada yang pencairan, bergerak, dan pembekuan. Ya, itu seperti apa ya? Pencairan dalam arti kita kalau misalnya akan menerima perubahan, ya kita harus menerima dulu nih. Nah, dalam arti menerima, oh ada ilmu baru nih, kita terima dulu. Ini berarti kita sudah mulai ini ya, adanya suatu pencairan yang terhadap ilmu baru. Kita mulai bergerak. Nah, bergerak ini intinya ya bagaimana kita setelah tahu dan menerima adanya ini ya suatu keilmuan yang baru, kita bagaimana kita bisa mencoba nih ya, mencoba dalam arti ya siapa tahu ini bisa membuat lebih baik, yang trial nanti ya. Saya itu baru dibekukan, pembekuan dalam arti oh setelah dicoba kita bisa memutuskan dibekukan mau diterima ataupun ditolak ya, itu terserah ya. Perubahan kan nggak harus ke arah yang diterima-terima terus ya. Nah, berubah dalam hal penolakan juga bisa nanti di sini ya, itu terkait jamnya Lewin. Dilengkapkan oleh si Roger ya. Hanya di sini dalam hal penerimaan itu ya, itu ada dijadikan 3 ya: sadar, tertarik, dan dievaluasi dulu ya. Jadi ada sadar adanya perubahan, ada keilmuan yang baru nih, tertarik, dievaluasi nih. Nah, kira-kira pas tidak nih buat saya, buat kita nih. Oh, kira-kira pas, baru di trial, dicoba ya. Setelah dicoba ternyata benar-benar sesuai, baru diterima. Nah, ini sama seperti dibukukan tadi menurut si teorinya Lewin. Nah, dilengkapi lagi oleh teorinya Lipitz yang fokusnya ke arah pelayanan. Nah, itu baru dijabarkan lagi ya untuk ininya awalnya bisa mendiagnosis, mengkaji ya, terus menetapkan tujuan sampai mempertahankan terkait perubahan. Yang mana dari ketiga ini intinya sama ya. Jadi intinya sama, hanya di sini ada beberapa tahap yang dijabarkan, ada yang istilahnya jadi satu ya. Ini strategi ya, jadi kita mau berubah ya, berubah dalam arti bukan berubah seperti Power Rangers ya, jadi berubah di sini dari arah yang misalnya ya, dari arah yang kurang bagus ke arah yang bagus, kurang optimal ke arah yang optimal gitu ya. Itu strateginya, salah satunya visinya harus jelas, tujuannya jelas di sini ya. Visi merupakan hal yang sederhana dan utama. Yang jelasnya kalau kita berorganisasi harus punya visi ya, dapat mempengaruhi pandangan orang lain. Nah, ini juga harapannya sifat dari visinya itu bisa mempengaruhi orang lain ya, paling tidak orang sekitar atau orang yang berkecimpung di bidang sesuai nanti ya. Yang nomor 2 yaitu iklim atau budaya organisasi yang kondusif ya. Ini yang susah-susah gampang ya, karena kenapa saya bilang susah-susah gampang, karena terkait budaya organisasi yang kondusif itu harus benar-benar diciptakan atas dasar ini ya, kesepakatan di timnya ya, tim di organisasinya itu ya. Karena kenapa nantinya ya? Karena di sini kalau dari lihat dari slide sini ya, jadi setiap perubahan harus diciptakan dalam suasana keterbukaan, nggak ada keterpaksaan sih. Itu kalau kita ngomong perubahan dalam budaya organisasi nih. Kalau individu ya terserah individu masing-masing ya mau berubah ke yang seperti apa ya. Ini upaya yang harus ditanyakan ya, antara lain yang pertama kebebasan berekspresi secara efektif, adanya dukungan dari sejawat ataupun dari pimpinan, kejelasan harapan tentang lingkungan kerja, sumber yang tepat untuk praktek ya, dan ada iklim organisasi yang terbuka. Ya, ini yang termasuk sasaran di sini ya. Yang ketiga, sistem komunikasi yang jelas, singkat, dan berkesinambungan. Nah, ini ya kalau jadi perawat juga nanti kalau misalnya dokter DPJP-nya atau dokter jaganya tidak ada di ruangan, ya harus dikomunikasikan nanti ya. Jadi misalnya diklarifikasi, misalnya udah dikomunikasikan, diklarifikasi ulang ya, jangan langsung diterima nantinya. Takutnya ada apa-apanya yang kena adalah si perawatnya, karena perawat yang melakukan nanti ya. Ya, yang keempat yaitu keterlibatan orang yang tepat. Nah, ini juga ya kadang susah-susah gampang ya nyari orang yang tepat di sini ya. Di perubahan perlu disusun oleh orang-orang yang kompeten ya, yang jelas di sini ya.
rencana perubahan yang sudah tersusun harus melibatkan orang-orang yang berkompeten agar segera terrealisasi. Gitu harapannya, jadi orang kompeten sehingga bisa optimal nanti. Ya. Nah, bagaimana sih untuk perubahan yang baik? Nah, ini ya ada 3 ya. Jadi mulai dari diri sendiri itu sangat penting. Terus mulai dari hal kecil tidak kalah pentingnya juga, dan mulai dari sekarang ini kita harus istiqomah harus melakukannya. Jadi mulai dari diri sendiri itu bagaimana kita harus memahamkan diri kita ini, kalau misalnya kita ini ya sebagai profesi yang menangani penyakit dan sebagainya, kita harus aware ya dari diri kita sendiri. Terus mulai dari hal yang kecil ya, ini ya. Jadi mulai hal yang kecil ini yang penting, dan terkadang ini tidak didapatkan di ilmu ketika di kuliah, apalagi di sekolah dulu ya. Jadi mulai hal-hal kecil dimulai dari hal yang kecil sekali. Misalnya ketika bangun tidur mau ngapain, itu hal yang istilahnya sifatnya lebih ke arah positif. Ya. Nah, terus prinsipnya yang pertama itu mulai dari sekarang ya. Intinya tidak usah menunda-nunda waktu ya. Jadi misal kita ingin sukses ya, kita effortnya ditambah dan mulai dari sekarang segera mungkin dimulai. Ya, itu yang ini yang istilahnya bisa dibuat untuk strategi. Selain strategi, bagaimana ini juga masuk pusat perubahan yang baik nantinya ya. Nah, itu bisa uh, kita lakukan, kita putuskan. Kita bahas selanjutnya itu terkait manajemen konflik ya. Jadi di sini kalau kita bahas konflik ya, di sini pasti teman-teman sekalian sudah pernah ada namanya konflik, atau konflik of interest atau konflik of yang lainnya, jabatan dan sebagainya pasti ada. Nah, konflik sini dalam pengertian yaitu perselisihan yang terjadi karena perbedaan nilai, kepercayaan, latar belakang, ide, dan perasaan antara dua orang terlebih. Definisi dari konflik. Nah, akan dilanjutkan di sini ya, hal yang natural terjadi sehingga bukan untuk dihindari, tapi bagaimana untuk bisa mengelolanya. Nah, itu yang harus bisa dikomunikasikan ya antara suami dan istri, misalnya ingin menyepakati suatu hal ya harus dikomunikasikan supaya tidak terjadi konflik. Sama juga pun seperti itu ya, dari konflik yang terjadi. Ini sumber-sumber yang bisa nanti saling dibaca misalnya ya, dalam arti kenapa sih kok kekuasaan bisa mempengaruhi, kenapa sih kok komunikasi bisa mempengaruhi, nanti bagaimana perbedaan ya hubungan dalam pekerjaan ataupun masalah organisasi itu eh, harapannya juga nanti menjadi ya, lebih aware ya, karena terkadang kita ngomong kekuasaan ya itu juga sudah gampang ya. Misalnya pimpinan sudah bilang A ya sebisa mungkin menjalankan A ya, karena itu sudah ada pertimbangannya masing-masing ya. Berapa kategori ya, ada kategori interpersonal, ada kategori intrapersonal, ada kategori intergroup ya. Jadi kalau intrapersonal terjadi pada diri sendiri ya, misalnya loyalitas memiliki terhadap posisi keperawatan ya. Kalau interpersonal terjadi pada dua orang atau lebih ya, misalnya konflik dengan sesama manajer, atasan ataupun bawahan. Terakhir yaitu intergroup, yaitu konflik antara dua atau lebih kelompok, departemen ataupun organisasi ya. Ini kita masuk ke intergroup ya. Nah, kalau terkait bagan ya prosesnya ya. Jadi kalau misalnya ada konflik laten atau konflik yang dialami nanti ya, itu nanti dibagi, dipilah ya. Terus ditanyakan, dievaluasi kira-kira konflik yang kakak itu apa ya, bagaimana manajemen atau penata laksanaannya ya. Terus setelah itu bagaimana ya mekanisme konfliknya itu bisa terlaksana dengan optimal ya. Di konflik Marx itu seperti apa setelah terlaksana nanti ya.
Ini ya, perkembangan terkait tahapan-tahapan bisa dicek dan bisa dibaca. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5 terkait hasil di sini ya. Jadi mekanismenya itu seperti bimbingan ya, adanya namanya proses di sini ya. Pertama seperti apa kondisinya, kebetulan nanti seperti apa terkait konflik yang dipersepsikan dan dirasakan ya. Sebagaimana nanti penata laksanaan terkait konflik ya, adanya implementasi dan adanya evaluasi nanti ya, terkait mekanisme dalam dokumentasi keperawatan itu ya. Ya, terkait langkah-langkahnya ya, kajian, identifikasi masalahnya, intervensi ya. Jadi yang dikaji apa saja tuh, ada analisis situasi, nah, terus analisis dan mekanisme yang berkembang, ada terkait penyusun tujuan ya, untuk identifikasi nanti bagaimana mengelola perasaan ya. Intervensi juga masuk dalam konflik yang dapat diselesaikan ya, identifikasi hasil positif, ada seleksi metode atau strategi penyelesaian konflik dan lain sebagainya. Ya, ini terkait langkah-langkahnya di sini ya. Jadi bagaimana kunci ini manajemen konflik sini? Pertama adalah set betul. Ya, jadi kalau misalnya lagi diskusi, lagi ada konflik yang antar sesama atau misalnya dari jadi atasan ke bawahan, yang pertama adalah set betul, kendalikan diri. Ya, jangan sampai ada suatu obrolan atau suatu ancaman. Nah, ini kurang baik ya kalau semisal sudah ada hal seperti ini ya, nantinya ya. Yang kedua, get the feeling ya. Jadi kalau misalnya kita jadi pimpinan ya, berikan kesempatan untuk bawahan untuk menyampaikan, mengekspresikan perasaannya atau keluhannya. Nah, ini susah gampang ya terkadang ya, get the feeling, get the fact ya. Nah, ini ya, faktanya ya. Dengarkan dan amati dengan seksama ya. Sehingga jika memungkinkan, jika itu terkait hal medis ya, ada pembuktian secara real medisnya nanti ya. Selanjutnya ask for help ya, minta pertolongan ya, atau beri kesempatan mencari solusi terbaik yang akan dipilih dan digali. Nah, ini ya, ini misalnya silahkan setelah kalian mengetahui permasalahannya nantinya ya, jadi bisa ya, misalnya butuh bantuan bisa namanya ask for help ya. Get a commitment. Nah, ini juga tak kalah penting ya, adanya satu pengorbanan dan komitmen ya dalam organisasi. Organisasi apa saja itu harus ya. Kalau misalnya ada konflik nanti ya harus kembalikan ke komitmennya masing-masing ya. Tujuan awalnya seperti apa buat organisasi ini ya, itu harus dikomunikasikan. Terakhir yaitu di follow up, ditindaklanjuti nih secara konsisten nanti ya. Jadi di follow up, ditindaklanjuti ada permasalahan lagi atau tidak. Nah, itu juga sangat penting sekali ya terkait ini ya, mekanisme dalam mengatasi suatu konflik nanti. Nah, ini ya strateginya ya. Ini ada asertifnya, ada akses ininya, ada kelompoknya nanti ya. Ini contoh-contoh saja ya yang sudah dipaparkan. Kalau penting seperti apa, oh, compromising seperti apa, ada kolaborasi, ada avoiding, ada accommodating ya. Masih banyak sebenarnya lainnya ya, silakan dicek-cek sendiri ya terkait mekanisme ini ya, dimana terkait kita saling menjaga hubungan nantinya. Nah, ini ya, selama teamwork ya, itu sangat penting ya. Penting compressing, avoiding ya, jangan kalau avoiding ya berarti kita lari ya. Kolaborasi ya atau accommodating ya, juga dilihat sikap ya. Ini ya kalau avoiding ya, menjadi suatu konflik yang dihadapi dan memilih menghindar. Ini yang menjadi masalah ya. Ada stressor dihindari terus menerusnya sehingga tidak optimal nantinya. Nah, ini kalau penting ya, berkompetisi ya, pihak yang menang ya. Jadi keputusan cepat ya, ada yang dikorbankan ya. Siapa yang dikorbankan ya, otomatis yang kalah. Ya, ini solusinya. Ada namanya cooperating accommodating ya. Yang mana di sini mengakomodasi terkait pendapat dan pemberian kesempatan kerja pada orang lain ya, untuk lebih senang sehingga jangan keluar mengutamakan suatu kesepakatan terkait
kooperatif juga ya. Ada yang compromising ya. Kedua belah pihak ini memberikan apa yang diinginkan, saling menyadari dan sepakat pada keinginan bersama. Jadi proses jalan tengah ya. Tapi ini dikatakan lose-lose solution ya, karena stuck nanti. Ya, harapannya tidak seperti itu ya kalau misalnya sudah bekerja secara optimal nantinya. Ada kolaboratif ya. Jadi kalau kita bahas kolaboratif di sini ya, bahkan strategi win-win solution, ya, dimana harapannya setiap individu itu tidak ada yang dirugikan nantinya. Ya, itu ya terkait kolaboratif ya. Bagaimana mekanismenya di salon apa, itu juga harus dijelaskan ya. Ada lagi yang terkait smoothing ya. Jadi lebih melembutkan ya itu ya terkait mekanismenya ya yang awalnya kata bisa ditata secara rapi lalu dikatakan smoothing ya. Ya, apa saja yang perlu disiapkan untuk sebenarnya tidak selalu ini ya buahnya itu tidak ya. Nah, kalian tiap hari pun pasti mengalami perubahan ya. Kemarin ngapain, sekarang ngapain itu ada perubahan ya. Itu ya. Jadi yang pertama mungkin sini yang berdasarkan literatur yang kita baca yang pertama terkait perubahan cara berlaku dalam melaksanakan tugas ya. Jadi lebih cenderung mencari jalan keluar dari mekanisme penugasan yang sudah diberikan ya. Terkait proses penyelesaian dan merasakan perubahan positif. Nah, ini ya juga ya, penting ya arahnya berubah. Memang berubah nggak harus ke arah positif ya, ke arah negatif juga bisa dikatakan berubah. Namun usahakan ke yang arah positif ya. Supaya penyelesaian bisa menghasilkan suatu inovasi, adanya teamwork dan group teamnya, adanya upaya kompetitif, meningkatkan motivasi ya, adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi, dan adanya peningkatan mutu pelayan. Lanjut ya terkait mekanisme pastinya tidak optimal ya, jadi adanya suatu perasaan tidak nyaman mungkin ya, bisa membuat komunikasi ya, adanya disintegrasi terkait organisasi, mungkin adanya ini ya ketegangan individu dan atau kelompok ya, ini bisa saja terjadi ya, menghalangi suatu kerjasama yang mengalihkan perhatian pada tujuan organisasi, dan yang terakhir itu penurunan untuk pelayanan. Nah, ini harapannya supaya tidak terjadi satu penurunan. Ini ya contoh case-nya ya. Saya ini seorang perawat pelaksana berkonflik dengan Katim karena perbedaan pendapat berupa penyelesaian dengan cara diskusi bersama nantinya ya. Jadi karena setiap recon ya kejadian ini bisa dikatakan ini ya bisa saja terjadi ketika recon ya. Jadi konflik di sini bukan berarti kalau kita ngomong konflik musuh harus ada physically enggak ya. Dari omongan pun tidak sepakat pendapat juga bisa menjadi konflik. Bagaimana strategi yang tepat ya? Coba kita baca yang pertama, kompetisi, ya. Kompetisikan. Di parungnya malah kompetisikan seperti oh yang terbaik yang mana ya disebarkan lah seperti itu ya. Jadi ini bisa tidak ya. Yang B akomodatif, diakomodasi, diakomodir. Nah, supaya apa bisa komunikasi dengan timnya nanti ya. Mungkin B ini bisa ditahan dulu, compromising ya, kompromi ya, kompromi dengan yang nabrak udah jelas ya, yang ditabrak juga ya, dengan yang lain yang berdampak. Nah itu ya, apakah sudah ada suatu apa ya istilah compromising, ya saya rasa masih berproses juga, kolaboratif juga ya, dan juga smoothing. Nah, itu juga eh, supaya yang harus disiapkan ya terkait penyelesaian dari ini ya suatu manajemen konflik nanti. Jadi paling yang tepat yang mana ya, kalau saya yang tepat itu yang akomodatif ya. Jadi taruh di sini memberikan akomodasi berupa bagaimana menyiapkan dan ini ya
menyiapkan kabin dan pelaksana itu yang berbeda-beda dan nanti diakomodasi. Kenapa kok si A bilang B, si B bilang C, harapannya bisa disamakan. Sehingga yang paling pas yaitu diberikan suatu akomodatif. Ya. Itu ya kemungkinan materi yang bisa saya sharekan ya. Terima kasih sebelumnya. Semoga materinya ini bisa bermanfaat. Nanti ya, misalnya ada yang kurang jelas kita lanjutkan di diskusi nantinya. Terima kasih, saya akhiri dulu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.